Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai penjelasan saya, ada baiknya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Opik dan saya berada di akun YouTube The Mumet Channel. Jangan lupa subscribe dan like apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Segera saja saya mulai video. Di video ini saya akan menjelaskan pentingnya kita melaksanakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah telah menerapkan status PSBB dengan poin-poin penting. Kurang lebih ada 8 poin yang sudah saya rangkum dalam saya. Dan saya akan menjelaskan satu persatu, poin demi poin, untuk bisa kita mengerti bersama. Yang pertama adalah cuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita bisa membersihkan tangan dari berbagai bakteri yang menempel. Tapi yang sebenarnya, maksud dari mencuci tangan bukan hanya itu saja. Arti yang sebenarnya, mencuci tangan adalah pemerintah mengajak kita membersihkan perbuatan-perbuatan kotor yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Seperti mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, atau bahkan korupsi. Himbauan yang kedua adalah memakai masker. Secara logika, dengan memakai masker, kita bisa mencegah masuknya bakteri yang terbang bersama debu karena tertiup angin. Akan tetapi tujuan pemerintah bukan hanya itu. Pemerintah menghimbau masyarakatnya memakai masker. Arti yang sebenarnya memakai masker adalah pemerintah mengajak kita untuk membatasi pembicaraan yang keluar dari mulut kita. Pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting, yang tidak perlu, yang berakibat fitnah dan provokasi. Atau lain sebagainya. Pikirkan itu, wahai saudara. Yang ketiga adalah physical distancing. Jaga jarak minimal 1 meter. Pemerintah menghimbau kita semua untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan dalih memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita renungkan bersama, saudara. Apakah hanya itu saja alasan dari pemerintah? Tidak. Saudara, sebenarnya maksud dan tujuan pemerintah adalah mengajarkan kita menjaga jarak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Bisa kita bayangkan, awal dari perselingkuhan adalah kelalaian dalam menjaga jarak. Maka dari itu, pemerintah mengajarkan kepada kita untuk menghindari kemaksiatan dengan menjaga jarak. Yang keempat, tetap di rumah. Secara logika, memang benar tetap di rumah, berada di dalam rumah. Kita bisa terhindar dari kontak fisik dengan orang lain. Dan mungkin juga bisa memutus mata rantai COVID-19. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menghindar dari takdir. Walaupun kita terus bersembunyi di dalam rumah, kalau takdir menghendaki, kita bisa saja terjangkit virus COVID-19. Walaupun kemungkinan
sangat kecil. Lalu apa tujuan yang sebenarnya? Pemerintah menghimbau kita untuk tetap di rumah. Berpikirlah, saudara. Tujuan pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk tetap di rumah adalah agar kita bisa mempererat keharmonisan keluarga yang mungkin selama ini sudah terkikis oleh kesibukan-kesibukan di dunia karir. Yang kelima, beribadah di rumah. Sebenarnya pemerintah tidak melarang secara mutlak untuk kita semua beribadah di tempat ibadah. Tapi kita hanya dihimbau untuk beribadah di rumah. Lalu apa tujuan pemerintah menghimbau kita semua untuk beribadah di rumah? Sebenarnya, himbauan pemerintah untuk beribadah di rumah adalah mengajarkan kepada kita semua keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Coba kita pikir dengan sejernih-jernih dengan beribadah di rumah. Kita bisa beribadah dengan tanpa ada sedikit pun rasa riak atau ingin dipuji oleh orang lain. Sekaligus menjadi imam bagi para keluarganya, bagi para kaum Adam, dan menjadi makmum sejati bagi kaum Hawa dan anak-anak. Bukankah begitu, saudara? Yang keenam, pemerintah menghentikan proses belajar dan mengajar di lingkungan sekolah dan menggantikannya dengan belajar. Ini yang paling disorot oleh para wali murid Indonesia karena mereka merasa paling dirugikan dengan adanya himbauan ini. Mereka merasa anak-anaknya tidak bisa bersekolah. Mari kita berpikir positif. Dalam keadaan seperti ini, saatnya kita, para orang tua, menjadi guru dalam pembelajaran karakter buat anak-anak. Kepribadian, karakter dan tanggung jawab untuk menghadapi kerasnya kehidupan di masa depan. Sekaligus kita beri kesempatan buat pemerintah kita untuk memperbaiki sistem pendidikan di negeri ini yang selama ini mungkin masih ada kekurangan. Yang ketujuh, himbauan tidak menggelar resepsi. Yang paling merasakan dampaknya dari himbauan ini adalah saudara-saudara kita yang ingin atau akan menggelar resepsi pernikahan. Bersabarlah, saudara-saudara. Biarlah alam ini tenang sejenak dari hingar-bingar pesta atau hingar-bingar dalam bentuk apapun. Yang kedelapan, larangan berkumpul lebih dari 5 orang. Dengan alasan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul lebih dari 5 orang dan menghindari kerumunan. Sebenarnya, himbauan atau larangan berkumpul lebih dari 5 orang dari pemerintah. Pemerintah ingin menyelamatkan kita dari COVID-19. Juga ingin menyelamatkan kita dari tindak kejahatan. Coba Anda renung. Ada jutaan kasus kejahatan di negeri ini yang terjadi di dalam sebuah kerumunan. Salah satu contoh